Shalom, hari ini saya akan sampaikan bagaimana setiap kita mempertahankan perspektif dengan benar, cara pandang dengan benar. Kita semua menghadapi berbagai tantangan, tetapi bukan ukuran masalahnya yang penting, melainkan cara pandang kita terhadap masalah itu. Seberapa besar atau kecil kita memikirkannya. Ketika Musa mengirim 12 orang untuk memata-matai tanah perjanjian, 10 orang kembali dan berkata, "Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Di sana di tanah itu ada banyak raksasa." Namun 2 orang mata-mata lainnya, Yosua dan Kaleb, kembali dengan laporan yang berbeda. Mereka justru berkata, "Memang mereka orang-orang besar, tetapi Tuhan kita lebih besar. Kita akan dengan mudah mengambil tanah itu. Mari kita segera memasukinya." Ketika kedua kelompok tersebut melihat raksasa dan situasi yang sama, perbedaannya adalah cara pandang mereka. Kelompok pertama berfokus pada ukuran Tuhan mereka, dan kelompok yang lain berfokus pada ukuran musuh mereka. Dari 2 juta orang yang berkemah di seberang tanah perjanjian, hanya 2 orang yang memiliki cara pandang itu, perspektif itu, Yosua dan Kaleb. Jika kita melihat berbagai tantangan sebagai hal yang mustahil, dan kita berkata kepada diri kita, "Aku tidak pernah terbebas dari hutang, aku tidak akan pernah sembuh, aku tidak akan pernah mampu mewujudkan mimpi-mimpiku," itu sama seperti mereka. Cara pandang kita salah, dapat membuat kita tidak seperti apa yang Allah maksudkan dalam menciptakan kita. Apa yang kita fokuskan? Kita membesarkannya. Jika kita tetap berfokus pada masalah-masalah kita, atau apa yang tidak kita miliki dan bagaimana hal itu tidak pernah terjadi, yang kita lakukan adalah membuat hal itu lebih besar daripada kenyataannya. Ketika kita membesarkan sesuatu, kita tidak mengubah ukuran objek tersebut. Kita hanya mengubah cara pandang kita. Daud pernah berkata dalam Mazmur, "Besarkanlah Tuhan bersama-sama aku." Daud sedang berkata, jika kita ingin membuat sesuatu yang lebih besar, jangan membuat masalah kita lebih besar. Jangan membuat laporan medis kita lebih besar. Jangan membuat lawan-lawan kita terlihat lebih besar. Sebaliknya, belajarlah untuk membuat dan memperkatakan bahwa Tuhan lebih besar. Ketika Daud menghadapi Goliat yang dikatakan seorang raksasa itu, orang-orang pada saat itu berbicara tentang ukurannya, kekuatannya, kemampuannya. Namun Daud menyebut Goliat seorang Filistin yang tidak bersunat. Dia bahkan tidak pernah memberikan pujian kepada Goliat dengan menyatakan bahwa Goliat itu besar, Goliat itu raksasa. Inilah kuncinya. Daud tidak mengingkarinya, tetapi dia tidak mau terpaku pada kenyataan. Sikapnya adalah, jika aku membesarkan sesuatu, aku membesarkan sumber kekuatanku. Aku sedang berbicara tentang kedahsyatan Tuhan. Aku tidak sedang berfokus pada besarnya masalah-masalahku. Aku sedang berfokus pada betapa besarnya Tuhanku. Inilah sikapnya Daud. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, Daud dan orang Israel lainnya pada saat itu ketakutan dan terintimidasi, bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Ketika Daud mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin mengalahkan dan melawan Goliat, mereka berkata, "Kamu Daud tidak akan dapat melawan dia. Kamu masih anak-anak, terlalu kecil. Kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan." Namun Daud memiliki cara pandang yang berbeda. Dia tahu jika Tuhan bersamanya, siapa yang dapat melawannya. Daud tahu dia kuat di dalam Tuhan. Daud tahu dia tidak sendiri. Semua kekuatan surga melindunginya. Mereka mencoba memperingatkan Daud
Daud, kamu sebaiknya berhati-hati. Jika kamu menantang Goliat, kamu akan terluka. Goliat itu terlalu besar untuk dipukul. Daud berkata, tidak, dia juga terlalu besar untuk meleset. Ya, Daud keluar, berdiri di depan Goliat dan berkata, engkau menantang aku dengan pedang dan perisai, tetapi aku menantang engkau dalam nama Tuhan Allah Israel. Daud sedang membesarkan Tuhannya, berbicara tentang kebaikannya. Daud ini anak remaja, ini ukurannya hanya separuh dari raksasa itu, dan secara alami tidak memiliki peluang untuk menang mengalahkan raksasa itu. Bagaimana mungkin? Karena Daud memiliki cara pandang yang benar. Daud sedang membesarkan sesuatu. Daud sedang membesarkan sumber kekuatannya. Daud sedang berbicara tentang kedahsyatan Tuhan. Daud tidak sedang berfokus pada besarnya apa yang sedang ia hadapi, tetapi Daud sedang berfokus pada betapa besarnya Tuhan Allah yang ia sembah. Teks Alkitab di dalam Filipi 1 ayat 28 berkata, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Kita mungkin seperti Daud yang sedang menghadapi Goliat. Mungkin sekarang kita menghadapi suatu raksasa besar, mungkin raksasa hutang, mungkin raksasa sakit penyakit, raksasa masalah-masalah lainnya. Sangat besar, tampaknya secara alami itu mustahil. Kita dapat dengan mudah dikuasai dan berpikir, aku tidak memiliki peluang. Tidak, jangan terintimidasi. Semua yang ada di pihak kita lebih besar daripada yang melawan kita. Tegakkanlah bahu dan kepala kita tinggi-tinggi. Kita tidak lemah, kita tidak terkalahkan atau tidak berdaya. Kita adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Kita adalah orang-orang yang sudah diurapi, diperlengkapi dan cukup mampu. Jangan menyelinap ke belakang dan berpikir, masalahku terlalu besar, masalah ini sudah sepertinya sangat lama sekali. Propertiku tidak akan pernah laku, aku tidak akan pernah mematahkan kecanduan ini, aku tidak akan sembuh, aku tidak akan pernah mewujudkan mimpi-mimpiku. Lakukanlah seperti yang Daud lakukan. Milikilah cara pandang yang baru. Kita dipenuhi kuasa yang dapat melakukan apapun. Kekuatan terbesar di alam semesta ini sedang menghembuskan nafas ke jalan hidup kita. Tidak ada tantangan yang terlalu kokoh bagi kita. Tidak ada musuh yang terlalu besar. Tidak ada sakit penyakit yang terlalu berat dan tidak dapat disembuhkan. Tidak ada mimpi impian yang terlalu jauh. Kuasa yang sama membangkitkan Kristus dari kematian hidup dalam diri kita. Musuh tidak akan melawan kita begitu keras. Ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa dalam diri kita. Tuhan Allah beserta kita. Jika kita menghadapi tantangan raksasa besar, jangan putus asa. Itu artinya Tuhan memiliki sesuatu yang besar di depan kita. Dia memiliki level baru atas hidup kita. Apa yang membuat Daud menjadi raja? Goliat. Tuhan menggunakan lawan untuk membawanya ke tahta. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan besar, itu karena Tuhan ingin membawa kita menuju sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih besar untuk kita. Dia ingin membawa kita ke level yang lebih tinggi. Tantangan kita mungkin telah dimaksudkan untuk mencelakakan kita, tetapi Tuhan ingin menggunakannya bagi keuntungan kita. Raksasa itu tidak berada di sana untuk mengalahkan kita. Raksasa itu ada di sana untuk mempromosikan kita. Kita mungkin berada dalam masa-masa sukar, tetapi cara pandang yang harus dimiliki adalah, aku tidak akan berdiam diri di sini. Aku akan keluar. Hal ini juga akan berlalu. Aku tidak dikubur, aku ditanam. Aku mungkin jatuh, tapi aku akan bangkit menjadi lebih kuat, lebih baik, lebih meningkat, dipromosikan dan berada di level yang baru. Itulah yang dikatakan dalam kitab Keluaran. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan pernah menjadi depresi dan berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? Aku pikir para pendeta telah mengatakan ini, bahwa tahun ini adalah tahun yang baik. Sikap kita seharusnya, aku tahu penindasan ini, penderitaan ini adalah sebuah tanda peningkatan yang menuju ke arahku. Hal ini
tidak akan menjadi batu sanduan untuk menjatuhkanku. Tuhan akan menggunakan itu sebagai batu pijakan untuk membuatku naik. Seperti Daud, kita perlu memiliki sikap menang. Kadang-kadang kita berbicara kepada Tuhan tentang betapa besar masalah kita, ketika kita seharusnya berbicara kepada masalah-masalah kita tentang betapa besarnya Tuhan kita. Saya menyukai cara Daud menghadapi Goliat ketika raksasa itu tertawa dan menghinanya karena dia sangat kecil. Goliat berkata, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Apakah kamu tidak memiliki seseorang yang jauh lebih besar daripada kurcaci kecil ini?" Daud memandang Goliat tepat di matanya berkata begini, "Hari ini aku akan mengalahkanmu dan memberikan kepalamu kepada burung-burung di udara." Daud tidak pernah berkata, "Aku harap demikian, aku percaya demikian, aku sedang berdoa untuk itu." Deklarasi kita, pernyataan kita seharusnya, aku akan memiliki tahun yang diberkati. Aku akan mengalahkan semua masalah ini. Aku akan terbebas dari hutang. Aku akan hidup sehat. Aku akan hidup kuat. Aku akan menggenapi kehidupan terbaik yang Tuhan berikan kepadaku. Tuhan akan buat berhasil pekerjaanku. Tuhan akan buat berhasil usahaku. Tuhan akan buat berhasil pelayananku. Kita mungkin sedang menghadapi lawan besar, tetapi jangan terintimidasi semuanya itu. Jangan terintimidasi oleh besarnya mimpi-mimpi kita. Semua yang ada di pihak kita lebih besar daripada yang melawan kita. Raksasa itu semuanya tidak berada di sana untuk mengalahkan kita. Raksasa itu ada di sana untuk mempromosikan kita. Kita mungkin jatuh, tetapi kita akan bangkit menjadi lebih kuat, lebih baik, lebih meningkat, dipromosikan, dan berada di level yang baru Tuhan maksudkan. Tuhan Yesus memberkati.